Masa penyerang Polsek Tanjung Bintang disergap personel gabungan. Seorang pemudik disandra kawanan begal jalan lintas timur Sumatera. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Penyerbuan Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan oleh massa menjadi sajian utama hari ini. Serangan markas kepolisian ini merupakan buntut penangkapan provokator pembakaran rumah kepala desa Trimulyo. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Ratusan warga Trimulyo menyerbu Polsek Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Rabu dini hari. Massa bermaksud membebaskan pelaku pembakaran rumah. Serangan massa gagal karena disergap personel gabungan. Baterai matanya baterai, sopirnya itu. Matanya ditutup, sopir. Ratusan warga menyerbu Polsek Tanjung Bintang dengan truk Fuso. Serbuan ini bermaksud membebaskan 13 rekannya. Personil gabungan Sabara Polres Lampung Selatan dan Brimob Polda Lampung sudah siaga. Petugas langsung menyergap massa. Massa menyerbu Polsek Tanjung Bintang dengan senjata api, senjata tajam serta alat pemukul. Barang bukti ini ditemukan dalam truk Fuso. Kapolres Lampung Selatan AKBP Adi Ferdian mengungkap penyerangan Polsek Tanjung Bintang merupakan buntut penangkapan warga desa Trimulyo. Belasan warga ini terduga membakar rumah Kades Trimulyo. Kemudian yang terjadi yaitu massa datang lagi ke Polsek, kemudian karena kesigapan daripada anggota personil Polri yang ada di standby ataupun mengamankan kegiatan ini, kemudian kita tindak lanjuti dengan penangkapan kurang lebih 100 orang yang kita amankan di Polsek Tanjung Bintang. Ada menggunakan senjata api itu? Ini ada beberapa barang bukti yang kita amankan pula yang bersama mereka, yaitu benda tumpul maupun benda tajam, dan salah satunya juga senjata rakitan yang kita temukan. Polisi memeriksa massa serta membawa 13 provokator pembakaran rumah ke Polda Lampung. Suasana desa Trimulyo berangsur kondusif pada hari ini. Meski begitu, personel gabungan tetap siaga. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Sebelum penyerbuan Polsek, rumah kepala desa Trimulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, dibakar massa pada Selasa malam. Pembakaran ini terduga sebagai balas dendam kekalahan dalam Pilkades. Polisi mengamankan pelaku dan provokator pembakaran rumah. Massa melempari rumah Sugito dengan bom molotov Selasa malam pukul 20.30. Sugito baru dilantik sebagai kepala desa Trimulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan 2 hari lalu. Pecahan molotov membakar rumah hingga ludes. Pembakaran rumah diduga sebagai balas dendam calon Kades yang kalah. Kubu lawan menganggap Sugito memenangi Pilkades dengan curang. Pembakaran rumah menyisakan puing-puing dan puluhan bom molotov. Polisi menyisir pelaku pembakaran. Kapolres Lampung Selatan AKBP Adi Ferdian mengungkap 13 pelaku dan provokator pembakaran ditangkap. Kamu di depan apa di samping? Di samping, Pak. Kamu di samping? Iya. Sama siapa? Sama siapa? Sama orang kayu siapa? Iya, orang. Ini merupakan masih kelanjutan dari Pilkades 41 desa, yaitu di desa Trimulyo masih ada masyarakat yang menganggap ada kecurangan di pelaksanaan Pilkades di desa Trimulyo. Kemudian ketika dilaksanakan pelantikan dari 41 ini di desa Trimulyo, kelompok masyarakat tertentu tidak menginginkan
kepala desa terpilih Desa Trimulyo ini untuk dilantik sebagai kepala desa mereka. Kemudian setelah kita lakukan pertemuan dialog, mereka kembali, namun malam harinya mereka melakukan kegiatan yaitu dibakarnya rumah daripada kepala desa yang terpilih. Ada yang diamankan dari pembakaran ini? Ya, atas kejadian tersebut, kemudian kita melakukan penyelidikan. Ada 13 orang yang kita duga sebagai provokator ataupun yang mempengaruhi daripada kegiatan terbakarnya rumah kepala desa ini. Polres Lampung Selatan mengantisipasi aksi massa susulan dengan menerjunkan aparat gabungan Sabara dan Brimob. Petugas menjaga lokasi pembakaran dan Polsek Tanjung Bintang. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Dua pemudik bersepeda motor menjadi korban pembegalan di Jalan Lintas Timur Sumatera Tulang Bawang Rabu pagi. Seorang di antaranya dijadikan sandera agar tidak melapor ke polisi. Lokasi pembegalan tidak jauh dari pos pelayanan mudik. Petugas pos pelayanan mudik Lebaran mendatangi lokasi pembegalan di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kampung Penawarrejo, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Korban pembegalan atas nama Susmono dan Henry. Pemudik ini berboncengan motor Revo dari Jakarta menuju Mesuji. Mereka dihentikan oleh 5 kawanan begal berkendaraan motor Beat, Vega, dan CBR hitam. Begal merampas ponsel sambil menodongkan pisau. Korban Susmono lari ke warung makan. Kawanan begal membawa kabur motor Revo. Rekan Susmono dibawa sebagai sandera agar tidak melapor ke polisi. Lokasi penyanderaan maupun kondisi korban belum diketahui. Jalan biasa, Pak. Udah itu sangkanya ini apa gitu. Dek, sini, Dek. Terus yang diambil apa aja? HP, Pak. Mereka berapa orang? Motor 3, Pak. Orang kira. Senjatanya apa yang digunakan? Pisau, Pak. Pisau. Sempat ngancam nggak? Sempat cabut pisau? Dipecatin pisau, Pak. Sampai diapain? Saya nggak diapa-apain, tapi saya langsung kabur, Pak. Mengambil HP saya, Pak. Dari kayak gini, dia mengambil HP saya langsung kabur, Pak. Saya minta tolong dengan bapak itu, kan. Dari bapak itu suruh pulang, Pak. Suruh kabur aja kamu, jangan mati. Tim Buru Sergap Polres Tulang Bawang bersama Polsek Banjar Agung memburu kawanan begal sekaligus mencari keberadaan sandera. Petugas menyebar ke sejumlah lokasi terduga jalur pelarian. Supriyadi, MNC Media, Tulang Bawang. Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah menggagalkan penyelundupan belasan motor bodong di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Kendaraan diangkut dari Jawa menuju Sumatera Selatan. Polisi menduga motor tersebut hasil tindak kejahatan. Nanti ke jenis nggak di? Full nih sih. Patroli Polsek Terbanggi Besar menghentikan truk non-sembako melintasi jalur mudik Lebaran. Polisi coba menghentikan untuk memeriksa muatan serta kelengkapan surat kendaraan. Truk seketika berhenti namun sopir melarikan diri. Pelarian sopir menimbulkan kecurigaan. Truk bersama kernet dibawa ke Polsek Terbanggi Besar. Kendaraan ini ternyata mengangkut 17 sepeda motor bodong dengan penutup jerigen. Polisi menduga motor ini hasil tindak kejahatan. Dapat motor ini dari hasil daripada pada saat kita patroli, kita juga ada mobil truk bermuatkan motor yang tidak dikenakan dengan surat menyurat. Motornya jumlahnya berapa, Pak? Motor jumlahnya 17 unit. Hasil curian. Nah, motor ini dari mana mau dibawa kemana, Pak? Motor ini dari Jakarta mau dibawa ke Muara 2. Katanya salah satu tersangka dari supir sendiri kabur. Ya, untuk supir dan keneknya kabur meninggalkan mobil tersebut. Pemeriksaan kernet mengakui penyelundupan motor dari Jawa menuju Muara 2, Sumatera Selatan. Polisi mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan penyelundupan. Roy Emperioli, MNC Media, Lampung Tengah. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya 80% angkutan lebaran di Terminal Bakauheni layak mengangkut pemudik. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung.
Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Dirjen Perhubungan Darat meninjau jalur mudik Lebaran dan alur penyeberangan Selat Sunda. Hasil pemeriksaan memastikan 80% armada bus layak jalan. Penumpang diminta melanjutkan perjalanan tanpa menginap di Pelabuhan Bakauheni. Dirjen Perhubungan Darat Puji Hartanto Iskandar meninjau jalur mudik dan kesiapan angkutan Lebaran. Peninjauan mulai pos pengamanan arus mudik hingga terminal Pelabuhan Bakauheni. Puji Hartanto memastikan kesiapan armada angkutan Lebaran untuk mengantisipasi penumpukan arus mudik. Dinas Perhubungan memastikan 80% angkutan Lebaran layak jalan. Kekuatan armada sekitar 60 bis. Jumlah ini cukup melayani angkutan sampai terminal Raja Basa Bandar Lampung. Pemudik diminta melanjutkan perjalanan malam dan tidak perlu menginap di Pelabuhan Bakauheni. Kepolisian menjamin keamanan pemudik. Bagaimana kesiapan terminal di Bakauheni ini ya untuk menerima para penumpang ya yang dari barat yang jalan kaki. Itu bisa dihitung, makanya saya arahkan tadi. Kalau misalnya 4 bus naik kapal, dia pejalan kaki sampai sini harus ada 4 bus lagi. Kenapa? Yang pertama itu, yang kedua dia tibanya biasanya malam. Nah malam kebanyakan juga mereka penumpang itu tidak mau langsung lanjut. Alasannya karena mungkin kerawanan dan sebagainya. Nah ini sudah dijamin oleh polisi. Tadi saya ngecek juga pos polisi bahwa itu sudah diberantas. Ya, jadi jangan ada kekhawatiran lagi menunggu sampai siang gara-gara takut. Ya, nah polisi sudah bekerja, kita pun sudah menyiapkan armada, jangan sampai mubazir tidak dipakai. Begitu datang langsung berangkat. Ya, gitu. Nah saya yang kedua tadi sudah ngecek juga semua bus itu harus wajib dicek. Kita nggak mau ada kejadian bus kemudian remnya blong gara-gara belum diramcek atau bahkan dia tidak dapat izin dan sebagainya ya. Nah, laporan dari Kadishub, laporan dari kepala terminal rata-rata 70% ya itu sudah diramcek dan alhamdulillah sekitar 80 sekian persen juga itu layak jalan. Kementerian Perhubungan kembali memeriksa kelayakan armada bis secara acak, sementara pengecekan travel secara berkala. Kendaraan dilarang beroperasi jika menolak pemeriksaan. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Ribuan pemudik asal Jabodetabek tujuan Sumatera memadati Pelabuhan Bakauheni sejak pagi. Tingkat kepadatan arus mudik diperhitungkan terus memuncak. Pemudik langsung melanjutkan perjalanan dengan angkutan Lebaran. Gelombang arus mudik mengalir ke Pelabuhan Bakauheni sejak Selasa tengah malam hingga Rabu pagi. Pemudik asal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berangkat mudik malam hari dan tiba di Bakauheni tepat pagi hari. Jadwal perjalanan ini sama dengan pemudik asal Bandung. Kepadatan arus mudik terus memuncak. Posko angkutan Lebaran ASDP Bakauheni mencatat kedatangan 23.000 penumpang dan 4.200 kendaraan pada H-5. Penumpang bahkan mencapai 10.000 pada hari sebelumnya. Arus penumpang maupun kendaraan pada hari ini bakal melonjak sampai puncak Kamis besok. Pelayanan arus mudik berjalan lancar. Ribuan penumpang kapal langsung menuju angkutan Lebaran. Armada bis siaga 24 jam mengangkut pemudik ke terminal Raja Basa Bandar Lampung. Gelombang pemudik langsung melanjutkan perjalanan sejak Selasa malam. Periode sebelumnya pemudik bermalam di Pelabuhan Bakauheni. ASDP Bakauheni meningkatkan kapasitas penyeberangan dengan mengoperasikan dermaga 7. Trip pelayaran mulai hari ini bertambah signifikan. Operasi dermaga 7 sempat tertunda karena uji coba bongkar muat kendaraan gagal akibat gangguan sistem hidrolik mobile bridge. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. DPW Perindo Lampung membagikan Al-Quran kepada masjid dan TPA Tanggamus Selasa sore. Penyerahan kitab suci bersamaan dengan pembagian takjil serta buka puasa bersama. Rangkaian agenda Ramadan ini mendekatkan Partai Perindo dengan masyarakat. DPW Perindo Lampung bersama DPD Perindo Tanggamus mengawali agenda Ramadan dengan pembagian takjil di kawasan Talang Padang, Jalan Lintas Barat Sumatera.
Pengurus dan kader membagikan 1.000 takjil kepada pengendara dan warga seputar kantor DPD Perindo Tanggamus. Ketua DPW Perindo Lampung, Joli Sanggam, membagikan Al-Quran kepada masjid dan taman pendidikan Al-Quran. Penyerahan melalui pengurus Partai Perindo Tanggamus. Agenda Ramadan berlangsung 4 hari termasuk pembagian takjil di Kota Agung dan halal bihalal. Hari ini kita bagi-bagi takjil, 1.000 takjil pada acara bulan Ramadan. Kita acaranya rencana 4 hari. Hari ini sampai dengan hari Kamis di Kota Agung hari Kamis. Hari ini kita melakukan buka puasa bersama yang dirangkai dengan pemberian takjil Al-Quran dan terjemahannya kepada TPA yang ada di Kecamatan Limau. Ini merupakan bentuk kepedulian dari Partai Perindo ke semua lapisan masyarakat, dan juga kita memberikan helm sebagai simbol kita juga kepada para pengurus DPC se-Kabupaten Tanggamus. Pembagian Al-Quran ditutup dengan buka puasa bersama. Kehadiran Ketua DPW Perindo Lampung, Joli Sanggam, menambah solid pengurus dalam menyongsong Pilkada Tanggamus. Indra Siregar, MNC Media, Tanggamus. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, di antaranya. Terduga pelaku perselingkuhan di Metro meminta penghentian proses hukum. Ikuti informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Proses hukum kasus dugaan perselingkuhan Kabak Kesra Pemkot Metro dan pasangannya berinisial SM masih berjalan. Polisi mengenakan sanksi wajib lapor, sementara kuasa hukum pelaku meminta penghentian proses hukum karena perzinahan tidak terbukti. Polsek Metro Utara menangani kasus dugaan perselingkuhan Kabak Kesra Pemkot Metro berinisial BR dan SM. Pasangan ini digerebek warga pada 2 Juni lalu. SM sebagai terduga pelaku membantah perzinahan. Telepon Pak Broto untuk diminta membawa ini untuk sahur. Setelah sampai di rumah jam 10:04, belum makan bakso, berapa menit ada warga sudah mengetok pintu. Posisi kita di ruang tamu, kita nggak ngapa-ngapain. Nah, ada polisi juga di situ. Sudah ada warga banyak, bahkan juga ada RT. Kapolsek Metro Utara AKP Indrianto menyatakan, dugaan perzinahan tidak terbukti. Kepolisian hanya mewajibkan BR dan SM wajib lapor 2 kali seminggu. Karena tidak terbukti selingkuh, kuasa hukum BR meminta proses hukum dihentikan. Jadi unsur-unsur melakukan suatu perzinahan tersebut tidak masuk unsur, ya. Sehingga setelah saya lakukan suatu pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan itu karena tidak kuat untuk ditahan, jadi kami lakukan untuk wajib lapor. Nah sekarang anehnya dari pihak Polres tetap berusaha memproses. Nah ini yang jadi tidak kepuasan kita. Itu aja. Harapan saya selaku tim advokat AAI, karena klien saya tidak terbukti terkait dengan kasus ini, menurut keterangan Kapolsek Metro dari Metro Utara, User dan Joko Jodipra melaporkan. Seharusnya dihentikan. Ketua DPRD Metro Anna Morinda mengajak masyarakat mengikuti ngabuburit asyik. Kegiatan menunggu beduk ini menjadi ajang silaturahmi berbagai komunitas. Ngabuburit asyik tergelar sampai akhir Ramadan. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Anna Morinda menggelar ngabuburit asik di rumah dinas Ketua DPRD Kota Metro. Agenda setiap akhir pekan ini berisi bakti sosial serta silaturahmi komunitas catur, musik, dan kelompok lainnya.
Ana Morinda senang dapat bersilaturahmi dengan berbagai komunitas masyarakat hingga akhir Ramadan. Ketua DPRD mengundang kaum duafa untuk menerima paket sembako. Bakti sosial ini meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Idul Fitri. Ngabuburit asik mendapat respon positif komunitas musik. Remaja dan pemuda bisa menyalurkan bakatnya. Ana Morinda juga mengajak masyarakat berdialog mengenai program pembangunan. Selain agenda mingguan, Ana Morinda mengisi ngabuburit dengan mendongeng untuk anak-anak. Kegiatan mendongeng menumbuhkan minat baca sejak dini. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan.